Sebuah janji yang kelihatannya mulia banget, memberi makan anak-anak bangsa. Tapi, apa yang terjadi waktu janji itu ketemu sama kenyataan? Yuk kita bongkar bareng-bareng apa aja biaya tersembunyi dari sebuah program nasional yang ambisius ini. Kita mulai dari sini ya, dari sebuah ungkapan keputusasaan yang dalam banget. Nangis, 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 dan nangis isinya mas. Ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah suara Ibu Sugiyati, seorang petani dari Pati. Suaranya ini mewakili penderitaan yang seringkali nggak kelihatan di balik sebuah kebijakan besar. Oke, jadi semuanya berawal dari sini. Program Makan Bergizi Gratis atau yang kita kenal sebagai MBG. Sebuah inisiatif yang supermasif, tujuannya mulia banget. Ngasih gizi ke 3 juta siswa di seluruh Indonesia. Di atas kertas kedengarannya kayak terobosan yang luar biasa kan? Dan janji ini bukan kaleng-kaleng loh, datangnya langsung dari pucuk pimpinan. Kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Sebuah pernyataan yang tegas, penuh optimisme, dan pastinya ngebangkitin harapan di seluruh negeri. Tapi, ya seringkali ada jurang yang lebar banget antara janji manis dengan realita pahit di lapangan. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya kejadian waktu program raksasa ini mulai jalan? Jawabannya ada di angka ini. Lebih dari 16.000. Dan ini sama sekali bukan angka prestasi. Ini adalah jumlah siswa yang dilaporkan menderita keracunan makanan sampai bulan November 2025. Sebuah ironi yang, wah, tragis banget. Dan ini bukan cuma soal sakit perut biasa ya. Gejala yang dialami anak-anak ini ngeri banget. Sakit kepala hebat, demam tinggi, mual dan muntah terus-terusan sampai ada yang kejang-kejang. Bayangin, makanan yang harusnya jadi sumber gizi malah jadi sumber penyakit. Nah, ini yang bikin kita semua garuk-garuk kepala. Gimana ceritanya program senilai 71 triliun rupiah, bukan uang kecil loh, yang tujuannya menyehatkan, kok malah jadi ngeracunin anak-anak? Dan yang lebih penting lagi, dari mana sih sumber dana segitu gedenya? Nah, ini dia jawabannya. Dan siap-siap kaget, sebagian besar dana MBG itu ternyata diambil dari realokasi anggaran pendidikan. Yup, Anda nggak salah dengar. Anggaran yang seharusnya buat ningkatin kualitas sekolah dan kesejahteraan guru, malah digeser buat membiayai program ini. Sebuah langkah strategis yang ternyata memicu efek domino yang luar biasa. Dan disinilah paradoksnya kelihatan jelas. Waktu anak-anak dikasih makan, justru orang-orang yang mendidik mereka yang harus membayar harganya. Pengalihan anggaran ini punya dampak langsung yang menyakitkan buat para guru. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata dari Pak Agustinus Nitmani. Beliau ini guru honorer yang udah mengabdi puluhan tahun. Gajinya, yang tadinya aja udah kecil, cuma Rp600.000 sebulan, dipotong drastis jadi tinggal Rp221.000. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, ini soal hidup dan dapur seseorang. Ternyata, efek dominonya nggak berhenti sampai di situ aja. Pemerintah pusat juga ikut memangkas dana transfer ke pemerintah-pemerintah daerah. Alasannya? Sama. Untuk membiayai apa yang disebut sebagai prioritas nasional, termasuk program MBG ini. Akibatnya, banyak daerah jadi kelimpungan kena krisis anggaran. Di Pati, Jawa Tengah, Pemdanya ngambil langkah strategis yang sangat kontroversial. Mereka milih buat nggak manggung beban itu sendiri, tapi melimpahkannya langsung ke pundak warganya. Gimana caranya? Gampang aja. Dengan naikin pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan naiknya ini nggak main-main, lebih dari 250%. Gila banget kan? Apalagi buat warga yang mayoritas adalah petani, ini pukulan yang telak banget. Disinilah kita kembali lagi ke suaranya Ibu Sugiyati. Coba bayangin, di tengah kondisi gagal panen, beliau justru dihadapkan sama tagihan pajak yang melonjak gila-gilaan. Sebuah beban ganda yang pastinya bikin putus asa. Jadi, coba kita lihat. Anak-anak keracunan, guru nggak dibayar layak, petani dipajaki secara berlebihan. Kombinasi dari semua masalah ini akhirnya jadi kayak bensin yang disiram ke api. Kemarahan publik pun meledak di mana-mana. Semuanya itu dimulai di Pati. Awalnya cuma dari keresahan di media sosial, terus jadi demonstrasi besar-besaran. Puncaknya, karena tuntutan gak didengerin, jadi gerakan massa yang menuntut bupati mundur. Ini bukti gimana masalah lokal bisa dengan cepat jadi isu nasional. Dan api itu emang nyebar kemana-mana. Cuma dalam waktu singkat, tercatat ada 112 aksi protes di 33 provinsi. Lebih dari 6.000 orang ditangkap. Jadi apa yang terjadi di Pati itu ternyata cuma puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih besar. Nah, waktu negara lagi bergejolak, mulailah muncul pertanyaan baru yang lebih kritis.
Di balik semua kekacauan ini, kalau kita bedah struktur programnya, siapa sih yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan beberapa hal yang cukup mengkhawatirkan. Dari 102 yayasan yang jadi mitra pengelola program, puluhan diantaranya diduga terafiliasi dengan partai politik dan tim relawan kampanye. Wah, ini kan jadi menimbulkan tanda tanya besar soal potensi konflik kepentingan ya. Gagalnya program yang serba diatur dari atas ke bawah ini akhirnya membuka mata banyak orang. Sebenarnya ada loh alternatif lain yang lebih berkelanjutan yang berbasis komunitas. Sebuah model yang sebenarnya udah ada tapi selama ini kayaknya diabaikan. Konsep itu namanya kedaulatan pangan. Jadi, ini bukan cuma soal ada atau enggaknya makanan, tapi lebih ke hak masyarakat buat ngontrol sistem pangan mereka sendiri, dari hulu sampai hilir, dengan cara yang sehat dan sesuai sama budaya lokal. Suara-suara dari akar rumput, kayak dari Ibu Orpa ini, sebenarnya menyuarakan logika yang sangat sederhana. Kenapa nggak manfaatin aja kekayaan pangan lokal yang ada di sekitar kita? Udah pasti lebih bergizi, lebih aman, dan dikelola langsung oleh komunitas untuk anak-anak mereka sendiri. Masuk akal banget kan? Jadi, kisah program MBG ini ngasih kita pelajaran yang sangat pahit. Ternyata nggak ada yang namanya makan siang gratis. Di baliknya, ada biaya tersembunyi yang harganya mahal banget. Kesehatan anak-anak kita, kesejahteraan para guru, dan stabilitas finansial warga biasa. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar. Kalau sebuah program yang tujuannya mulia harus dibiayai oleh penderitaan rakyat kecil, apakah tujuan itu benar-benar sepadan dengan harganya? Ini pertanyaan strategis yang harus kita jawab bersama sebelum janji-janji besar lainnya kembali diucapkan.